Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah Teknologi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik mengenai Net Present Value and Other Investment Criteria. Apa saja outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai Net Present Value, Payback Period, Internal Rate of Return, Capital Budgeting, dan Cash Flow. Nah, kita ke teknik valuasi. Pada kesempatan kali ini, pada bab ini, itu akan disajikan berbagai teknik valuasi yang akan digunakan dalam proses capital budgeting. Nah, di net present value ada dua istilah yang bisa kita gunakan, yaitu opportunity cost of capital dan net present value, tentunya untuk mengetahui seberapa besar nilai yang akan kita peroleh. Opportunity cost of capital ini merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan yang akan kita terima jika berinvestasi di dalam sebuah proyek. Sedangkan net present value adalah nilai saat ini dari arus kas dikurangi dengan investasi awal. Untuk persamaannya sendiri, NPV sama dengan CO atau C0 ya. Ini adalah initial cash flow dan ini biasanya negatif ya. Kemudian ditambahkan dengan C1 plus 1 plus R pangkat 1 tambah C2 dibagi dengan 1 plus R pangkat 2 sama dengan C pada time period yang ditentukan dibagi dengan 1 plus R dipangkatkan dengan time periodnya. Ya, ini terminologinya. Kita langsung ke contoh. Nah, asumsikan kita berencana berinvestasi $1.000 saat ini dan akan menerima $600 setiap tahunnya untuk 2 tahun. Nah, asumsikan juga bahwa nilai ini akan kita terima pada akhir tahun ya. Nah, pertanyaan adalah berapa net present value jika opportunity cost of capitalnya adalah 10%. Nah, kalau kita identifikasi atau jabarkan, C0-nya sama dengan $1.000, C1-nya 600, C2 600, dan opportunity cost of capitalnya adalah 0,1% ya, atau sering juga disebut untuk opportunity cost of capital ini adalah discount rate ya. Nah, untuk C ini adalah simbol dari cash flow ya. Nah, untuk mencari NPV-nya, kita tadi untuk rumusnya C0 ya, pada umumnya negatif, karena kalau di sini kita investasi artinya cash flow-nya negatif. Yaitu $1.000, kemudian kita menerima setiap tahunnya $600 selama 2 tahun. Kita bagikan dengan 1 plus discount rate-nya 0,1 pangkat 1 ditambah dengan 600 dibagi dengan 1 plus 0,1 pangkat 2, sehingga kita memperoleh nilai bersih yang akan kita terima kalau kita ukur dengan nilai saat ini atau NPV-nya adalah $41,32. Jadi sebenarnya untuk menerjemahkan ini sederhananya adalah kalau tadi kita investasi $1.000 kemudian kita terima $600 setiap tahunnya, maka akumulasi dalam 2 tahun yang kita terima adalah 1.200. Artinya ada pengembangan dana sebesar $200. Nah, kalau kita ukur 200 yang akan kita terima 2 tahun ke depan dengan nilai saat ini, kemudian dikurangi dengan opportunity cost yang ada atau discount rate yang berlaku, misalnya produk yang lain, ataupun instrumen investasi yang lain yang memberikan imbal hasil 10%, kita kurangin dengan alternatif tersebut, maka nilai bersih saat ini yang kita terima adalah $41,32. Jadi itu bahasa sederhananya. Nah, bagaimana kalau tadi sama kita investasi $1.000 tetapi kita terima semuanya $1.000, $1.200 di akhir tahun kedua ya. Jadi kalau kita definisikan, C0-nya adalah $1.000, kemudian
C1-nya 0, kemudian C2-nya 1.200. Dan discount rate-nya atau opportunity cost of capital-nya adalah 0,1. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus, NPV-nya sama dengan minus 1000 ditambah dengan 0 dibagi dengan 1 plus 0,1 pangkat 1 ditambah 1.200 dibagi dengan 1 plus 0,1 pangkat 2. Sehingga kalau kita hitung ya, net present value-nya itu posisinya negatif ya. Jadi kalau dua alternatif tadi ditawarkan ke kita, yaitu yang pertama dengan pembayaran 600 setiap tahunnya atau dibayarkan setiap akhir tahun dengan dibayarkan sekali pembayaran dalam akhir tahun, yaitu setelah tahun kedua sebesar 1.200, maka alternatif yang kita pilih adalah alternatif yang pertama karena net present value-nya lebih besar atau positif. Ya, jadi begitu cara menghitung net present value atau mengukur kira-kira nilai investasi mana yang lebih memberikan keuntungan bagi kita atau bagi perusahaan kita. Nah, key point dari net present value ini adalah ini sebagai tools kita untuk menentukan proyek mana yang memberikan imbal hasil positif terhadap perusahaan kita ya. Jadi ini memberikan kepercayaan juga kepada pemodal atau investor. Nah, kita ke contoh bagaimana menerapkan NPV dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah proyek atau mungkin ada beberapa alternatif dalam proyek yang sama. Misalnya di sini, ketika ataupun saat kita memilih di antara proyek yang mungkin kita kategorikan di sini proyek eksklusif, nah kita dilihat ataupun diberikan informasi sebagai berikut, di mana untuk proyek pertama itu nilai investasinya adalah $1.000, kemudian proyek kedua juga nilai investasinya $1.000, tetapi benefit yang kita peroleh untuk proyek pertama adalah $700, sedangkan proyek kedua adalah $500. Di tahun kedua, proyek yang pertama kita memperoleh $500 dan proyek yang kedua kita memperoleh $700. Nah, skema ini jika kita mencari nilai NPV-nya, net present value-nya untuk proyek pertama itu sebesar $49,59. Sedangkan proyek kedua $33,06. Nah, dari nilai NPV ini tentu alternatif yang akan kita pilih adalah proyek pertama karena memberikan net present value yang lebih besar. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan konsep NPV ini, yaitu kita harus memperhatikan periode waktu investasi yang kita gunakan. Kemudian umur peralatan yang kita gunakan, dan tentu kita harus memperhatikan juga kapan harus mengganti mesin yang lama. Ya, ini hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengukur NPV. Nah, kita ke waktu investasi atau timing investment ya. Nah, terkadang memang kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisis ya. Dari analisis tersebut mungkin ada keputusan yang bisa kita ambil untuk menunda investasi dan memilih waktu yang lebih tepat dalam membuat keputusan investasi tentunya. Nah, di sini contohnya kita misalnya melibatkan perkebunan ya. Di sini kita menanam pohon. Nah, ada mungkin keputusan yang membuat kita untuk menunda untuk menebang atau memanen ya. Nah, dengan melakukan itu tentu ada perhitungan atau analisis yang kita lihat dari kondisi sekarang ya, kemungkinan bagaimana arus cash flow perusahaan kita gitu. Nah, asumsi biaya misalnya di sini untuk cost of capitalnya adalah 10%. Misal untuk tahun pertama biaya yang kita keluarkan untuk menebang pohon itu misalnya $50 sampai tahun kelima ya 55, 60, 64, 68, 70 ya. Jadi semakin lama cost-nya semakin besar gitu ya. Nah, kemudian
Semakin lama pula, maka jumlah pohon yang bisa ataupun pendapatan yang kita peroleh dari kebun tersebut juga akan semakin banyak tentunya ya. Jadi tahun ke-0 70, tahun pertama 80 hingga tahun ke-5 105. Nah, harganya juga berbeda-beda. Jadi semakin lama harganya akan semakin meningkat. Tahun ke-0 20, tahun pertama 25 hingga tahun ke-5 35. Nah, kalau kita hitung NPV-nya dengan cost of capital 10%, maka kita melihat NPV-nya di tahun ke-0 20, tahun pertama 22,7, tahun kedua itu 23,1, tahun ketiga 23,3, tahun keempat 23,2, tahun kelima 27,1. Nah, dari NPV ini tentu keputusan yang bisa kita ambil kapan kita menebang pohon tersebut adalah di tahun ketiga. Karena memberikan ataupun nilai NPV-nya lebih tinggi atau lebih besar. Nah, bagaimana dengan umur penggunaan peralatan? Nah, kita bisa menggunakan konsep Equivalent Annual Annuity ya, atau kita singkat EAA ya. Untuk rumusnya sendiri itu adalah present value of cash flow dibagi dengan annuity faktornya. Ini bisa dilihat di tabel ya. Kemudian atau bisa juga dengan dihitung secara langsung atau menggunakan rumus. Jadi rumusnya adalah EAA sama dengan VV atau present value cash flow-nya dibagi dengan 1 plus R dikurangi dengan 1 per 1 kali 1 plus R pangkat T. Kita ke contoh. Misal kita mengoperasikan atau membeli sebuah mesin ya, atau dua mesin, ada pilihan yang mungkin kita pilih ya. Di pilihan pertama atau mesin pertama harganya adalah $3.000 dan kemudian ada biaya perawatan setiap tahunnya. Di tahun pertama 800, tahun kedua 800, tahun ketiga 800. Sedangkan alternatif kedua ada mesin kedua, itu biayanya atau harganya $2.000, kemudian ada biaya maintenance atau perawatan tahun pertama 1.300, tahun kedua 1.300, tapi tahun ketiga tidak ada perawatan lagi. Nah, kalau kita hitung NPV-nya dengan menggunakan data ini dengan cost of capital-nya adalah 8%, maka NPV untuk mesin pertama adalah minus 5.062 dan mesin kedua adalah minus 4.318. Nah, di sini tersedia untuk annuity faktornya. Untuk mesin pertama 2,577, mesin kedua 1,783, sehingga kita memperoleh untuk equivalent annual cost-nya mesin pertama adalah minus 1.964 dan mesin kedua adalah minus 2.422. Nah, dari hasil ini tentu mesin yang akan kita pilih adalah mesin pertama karena cost untuk annualnya itu lebih rendah ya. Jadi seperti itu untuk cara menghitungnya. Kita ke payback method atau metode mengukur tingkat pengembalian. Untuk payback period ini adalah waktu sampai arus kas itu memulihkan investasi awal project ya. Bahasa sederhananya adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan jumlah investasi awal yang kita alokasikan ya. Itu kita bisa justifikasi seperti itu. Nah, aturannya apa? Bahwa kita bisa mengatakan sebuah proyek itu harus diterima jika payback periodnya itu kurang dari period cut off yang ditentukan ya. Kita bisa nanti langsung melihat di contoh. Nah, di sini ada 3 alternatif project ya. Project 1, project 2, dan project 3. Nah, di sini untuk tingkat pengembaliannya kurang dari 2 tahun ya. Dengan data untuk project pertama nilai investasinya adalah 1.000, project kedua 1.000, project ketiga ada 1.000 ya. Kemudian benefit yang diperoleh project pertama cash flow positif 700, tahun untuk project kedua cash flow-nya positif 500, project yang ketiga sama cash flow-nya positif 500. Tahun kedua, project pertama 500, project kedua 700, dan project ketiga 700. Nah, di tahun ketiga yang memperoleh benefit adalah project ketiga sebesar 700. Jadi,
Periode pengembaliannya sama ya untuk proyek kedua dan ketiga yaitu 1,7, sedangkan proyek pertama lebih cepat 1,6. Nah, kita ukur NPV-nya dengan menggunakan cost of capital-nya yaitu 10% ya. Jadi kita ukur. Nah, dari hasil yang kita peroleh NPV-nya lebih besar pada proyek ketiga. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan meskipun periode pengembaliannya untuk proyek pertama itu lebih cepat ya, tetapi kita bisa mengabaikan itu dengan melihat potensi yang kita peroleh dari proyek ketiga karena memberikan net present value yang lebih besar atau jauh lebih besar. Oke, kita ke topik selanjutnya yaitu internal rate of return ya. Ini adalah kondisi NPV sama dengan 0. Rumusnya adalah C0 ditambah C1 plus 1 plus IRR pangkat 1 ditambah dengan C2 dibagi dengan 1 plus IRR pangkat 2 hingga periode yang ditentukan ya. Kita langsung ke contoh. Nah, di sini ada dua proyek 1 dan proyek 2 untuk investasi awal masing-masing 1000, kemudian cash flow-nya proyek 1 700, proyek 2 500 di tahun pertama, kemudian di tahun kedua proyek pertama 500, proyek kedua 700. Nah, ini hanya ada perbedaan saja ya, ada pertukaran di tahun pertama dan tahun kedua. Nah, kita ukur nih IRR-nya lebih besar yang mana gitu ya. Nah, kalau kita mencari NPV-nya terlebih dahulu pada cost of capital 10%, kita akan memperoleh proyek pertama adalah 49,59 dolar, proyek kedua adalah 33,06. Nah, kalau kita ukur untuk internal rate of return-nya, untuk proyek pertama adalah 13,90%, proyek kedua adalah 12,32%. Nah, di sini ada rumusnya tadi ya, pada saat NPV sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari IRR ya? Kita langsung ke Excel untuk mencarinya. Oke, tadi untuk investasi awalnya, proyek 1, itu adalah 1000 dolar, jadi kita buatkan 1000. Project 2 sama ya, 1000. Nah, kemudian kita memperoleh cash flow untuk proyek pertama 500, kemudian tahun kedua 700. Kemudian untuk proyek 2 700, kemudian tahun kedua 500. Nah, bagaimana cara mencari internal rate of return-nya? Itu sama dengan IRR, kita blok 12, kemudian kita cari angka bulatnya yaitu 12,3, kemudian yang kedua IRR, ini 13,9 ya, ini terbalik ya, jadi ini project 2, ini proyek 1 ya. Jadi begitu cara untuk mencari internal rate of return-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, rule-nya apa untuk internal rate of return? Yaitu kita akan mengambil atau memilih alternatif yang memberikan tingkat internal rate of return yang lebih tinggi tentunya ya. Nah, kalau kita melihat di hubungannya ya antara discount rate tadi ya, discount rate itu adalah cost of capital-nya, opportunity cost of capital, kemudian di sini adalah NPV-nya. Nah, kalau kita melihat di sini semakin kecil untuk discount rate atau opportunity cost of capital-nya, maka NPV-nya akan semakin besar. Ya, semakin besar nilai ataupun rate untuk discount rate-nya atau opportunity cost of capital-nya, maka nilai NPV-nya akan semakin kecil. Sehingga kita memperoleh untuk internal rate of return-nya atau IRR-nya itu pada saat NPV sama dengan 0 ya, itu di angka 12,56%.
Ya, jadi itu hubungan antara NPV dengan internal rate of return. Nah, kita bisa melihat untuk konsep ini, internal rate of return dengan NPV, ya, yaitu untuk kasus misalnya pemberi pinjaman atau lending atau peminjam atau borrowing. Ya, di sini misalnya kita bisa melihat kalau dia cash flow-nya negatif pada tahun ke-0, berarti kita menginvestasikan atau memberi pinjaman kepada konsep lending di sini ya. Sedangkan kalau untuk yang project E ini, kita adalah peminjam, berarti cash flow kita positif pada tahun ke-0. Ya, jadi itu untuk membedakannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan konsep IRR versus dengan NPV ini pada project yang saling berhubungan misalnya ya. Misal project awal ya, initial proposalnya biayanya adalah 350.000, yaitu alternatifnya kita membayarkannya pada ataupun kita memperoleh benefitnya itu pada tahun pertama sebesar 400.000 dolar ya misalnya. Nah, sedangkan alternatif proposal selanjutnya kita menginvestasikan 350.000 dolar, kemudian kita memperoleh manfaat tahun pertama 16.000, tahun kedua 16.000, tahun ketiga 16.000 ditambahkan dengan 450.000. Jadi di sini jauh lebih banyak ya. Jadi kalau kita melihat untuk NPV-nya ya. Nah, kalau kita lihat ada perbedaan ya, dari IRR-nya ada 14,29 untuk initial proposal, kemudian untuk revisi proposal dia 12,96. Artinya dari nilai ini kita akan memilih initial proposal karena memberikan IRR yang lebih tinggi. Nah, kalau di sini ada NPV-nya pada tingkat discount rate 7%, justru initial proposal dia lebih kecil gitu. Tetapi kita bisa mengabaikan ini dengan memilih alternatif dari nilai ataupun indikator dari IRR-nya. Jadi kita bisa menggunakan konsep ini. Ya. Nah, untuk multiple rates of return ini sering digunakan atau bisa digunakan dengan konsep modified internal rate of return. Jadi untuk return yang diperoleh itu mengalami perubahan pada setiap tahunnya ya. Jadi ini kadang terjadi juga pada konsep IRR versus net present value ya. Jadi kita bisa mengukur dari dua indikator ini. Nah, kemudian kita ke profitability index ya. Nah, untuk profitability index ini cukup sederhana ya. Ini rumusnya kita membagi net present value dibagikan dengan nilai investasi awal kita atau initial investment. Misal project A atau project 1 investasi awalnya 1000 dan project 2 investasi awalnya 1000, kemudian cash flow yang kita peroleh atau manfaat yang kita peroleh untuk project 1 tahun pertama 700, tahun kedua 500, project 2 tahun pertama 500, tahun kedua 700, kita memperoleh NPV pada tingkat discount rate 10%, untuk project 1 49,59 dan project 2 33,06. Nah, untuk mencari profitabilitas indeksnya, yaitu kita bagikan NPV dibagikan dengan nilai investasi awalnya, sehingga kita memperoleh profitability indeksnya untuk project pertama adalah 0,0496 atau 4,9%, dan project 2 0,0331 atau 3,31%. Nah, dari profitability index ini tentu kita akan memilih project yang pertama. Nah, bagaimana melakukan pendistribusian modal ya? Tentu batasan yang ditetapkan pada jumlah dana yang tersedia untuk investasi. Jadi ada batasan-batasannya. Nah, ada istilahnya untuk soft rationing ya. Ini adalah limit dana yang diperlakukan berdasarkan keputusan dari manajemen. Kemudian ada hard rationing. Nah, ini ada limit dana yang disebabkan oleh kurangnya dana yang tersedia di pasar modal ya. Jadi ini hanya istilah saja. Nah, resume dari capital budgeting teknik yang kita bahas ya, silakan di review, ini adalah reviewnya. Kemudian penggunaan teknik valuasi di perusahaan pada umumnya kalau kita melihat untuk 4 indikator ya, ada internal rate of return, kemudian net present value, payback period, dan profitability index ya.
paling umum memang digunakan adalah internal rate of return ya. Jadi mengacu pada indikator ini. Kita langsung atau lanjut ke mengidentifikasi cash flow. Kita bandingkan dengan pendapatan di akuntansi ya, atau di pencatatan. Nah, di sini ada diskon aktual di arus kas itu belum tentu masuk ke dalam laba bersih. Kemudian menggunakan pendapatan di dalam akuntansi berbeda dengan atau dibandingkan dengan arus kas, itu dapat menyebabkan keputusan yang salah ya. Kita lihat di contoh. Nah, pada contoh ini kita mengukur NPV berdasarkan pendapatan pada akuntansi ya, atau pencatatan yang ada di laporan keuangan. Nah, di sini sebuah proyek bernilai $2.000 dengan harapan ataupun ekspektasi berlangsung selama 2 tahun. Itu akan menghasilkan pendapatan masing-masing ya, pada tahun pertama 1.500 dan tahun kedua $500 ya. Nah, biaya proyek dapat disusutkan ya, yaitu inisial investment tadi ya, untuk setiap tahunnya itu $1.000. Kemudian ada diskon rate-nya atau opportunity cost of capital-nya itu sebesar 10%. Nah, kita mencari NPV-nya ya. Nah, di sini diinfokan untuk cash inflow-nya tahun pertama 1.500 berupa pendapatan atau benefit, tahun kedua 500, kemudian ada depresiasi untuk initial investment-nya tahun pertama 1.000, tahun kedua 1.000. Sehingga kalau kita lihat di pencatatan untuk pendapatan ya, itu tahun pertama adalah 500, tahun kedua adalah minus 500 ya. Nah, kalau kita menghitung NPV-nya dari data ini, maka kita akan memperoleh NPV-nya sebesar $41.32 ya. Nah, berbeda dengan nilai NPV berdasarkan cash flow-nya ya. Nah, kalau kita melihat ya, berdasarkan cash flow-nya, yaitu ada initial investment tadi, yaitu $2.000. Kemudian ini di hari ini atau tahun ke-0, kemudian cash inflow ya, di sini cash inflow karena ada benefit yang diperoleh. Tahun pertama 1.500, tahun kedua adalah 500. Sehingga kita memperoleh free cash flow-nya untuk tahun pertama, tahun ke-0 adalah minus 2.000, tahun pertama 1.500, tahun kedua 500 ya. Sehingga kita memperoleh untuk cash NPV-nya sebesar minus 223.14 ya. Jadi ada perbedaan ya jika kita menghitung NPV berdasarkan pendapatan yang diperoleh pada pencatatan akuntansi dengan NPV yang kita hitung berdasarkan posisi cash flow-nya. Ya. Kemudian ada incremental cash flow ya. Sini ada istilah-istilah seperti diskon incremental cash flow. Kemudian kita juga menyertakan semua efek yang tidak langsung ya. Kemudian kita mengabaikan yang namanya sunk cost. Kemudian kita menyertakan opportunity cost. Kemudian kita mengenali ya, investasi berdasarkan working capitalnya atau modal kerjanya. Kemudian kita harus mewaspadai alokasi biaya overhead dan kita harus memahami shutdown arus kas ya. Jadi ini adalah istilah-istilah yang harus kita pahami dalam incremental cash flow. Untuk rumusnya sendiri, incremental cash flow sama dengan cash flow with project ya, dikurangi dengan cash flow without project. Kemudian kita menggunakan konsep inflasi pada discounting cash flow ya. Nah, untuk rule-nya sendiri, arus kas risk harus didiskontokan dengan tingkat diskonto realnya atau diskon rate-nya. Kemudian nominal cash flow harus kita sesuaikan dengan nominal rate-nya. Untuk persamaannya sendiri, 1 plus real interest rate-nya sama dengan 1 plus nominal interest rate dibagi dengan 1 plus inflation rate-nya. Nah, kita bisa memahaminya nanti lewat contoh secara langsung. Nah, ini contohnya. Ini kita menggunakan konsep nominal rate ya. Nah, di sini ada sebuah siklus ataupun skema ya, di mana kita akan memperoleh biaya sewa
setiap tahunnya pada tahun pertama adalah $8.000, kemudian setiap tahunnya akan mengalami kenaikan sebesar 3% setiap tahunnya selama 3 tahun ya. Jadi totalnya ada 4 tahun. Nah, jika diskon rate-nya 10%, nah berapa nilai sewa saat ini ya. Nah, di sini ada tahun ke-0, kita memperoleh 8.000, kemudian tahun pertama naik 3% ya. Ini kita asumsikan ini adalah tingkat inflasi, kenaikan tingkat inflasi, sehingga kita akan memperoleh cash flow-nya di tahun pertama itu 8.240, kemudian tahun kedua 8.487, tahun ketiga adalah 8.742. Jadi kenaikannya 3% setiap tahun. Nah, kalau kita hitung net present value-nya adalah dengan menggunakan diskon rate 10%, yaitu 8.000, 7491, 7014, 6568. Jadi kita akan memperoleh akumulasi ya selama 4 tahun ya. Jadi ini untuk asumsi ya ataupun pemahamannya, tahun ke-0-nya adalah tahun pertama. Jadi totalnya adalah 4 tahun. Ya. Jadi kita akan memperoleh net present value untuk 4 tahun adalah $29.073 ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan konsep real rate-nya ya? Real rate artinya bahwa kita menggunakan rumus yang tadi yaitu 1 plus real interest rate-nya sama dengan 1 plus nominal interest rate dibagi dengan 1 plus inflation rate-nya. Dimana tadi untuk nominal interest rate-nya adalah 10%, kemudian inflation rate-nya adalah 3%, sehingga kita akan memperoleh real interest rate-nya adalah 6,8% ya. Ini realnya adalah 679 ya, dibulatkan menjadi 6,80% ya. Sehingga untuk perhitungannya cash flow kita setiap tahunnya adalah 8.000, kemudian kita menggunakan diskon rate-nya adalah 6,8% setelah kita mencari real interest rate-nya, yaitu 6,8%. Sehingga kita akan memperoleh nilai yang sama ya, $29.073 ya. Nah, untuk investasi pada working capital atau modal kerja, itu rules-nya adalah bahwa investasi dalam modal kerja ini prinsipnya sama dengan investasi pada pabrik dan peralatan yang menghasilkan arus kas keluar ya. Kemudian cara-cara umum untuk mengabaikan modal kerja ya, yaitu melupakan modal kerja secara keseluruhan ya. Kemudian melupakan bahwa atau mengabaikan bahwa modal kerja dapat berubah selama umur proyek. Kemudian mengabaikan bahwa modal kerja dipulihkan pada akhir proyek. Ini 3 hal yang harus diabaikan pada mengukur yang namanya modal kerja. Nah, ada tambahan yang harus kita pertimbangkan, yaitu kita harus mengingat arus kas terminalnya, terminal cash flow, kemudian kita harus mewaspadai alokasi biaya overhead, kemudian kita harus memisahkan keputusan investasi dan pembiayaan. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah, akankah arus kas tetap ada jika proyek tidak ada? Nah, jika iya, jangan masukkan dalam analisis yang kita lakukan. Jika tidak, maka bisa kita ikut sertakan. Nah, arus kas terdiri dari 3 bagian terpisah, yaitu arus kas total sama dengan arus kas dari investasi modal ditambah dengan arus kas dari perubahan modal kerja ditambah dengan arus kas operasional. Sedangkan untuk operasional cash flow itu rumusnya adalah pendapatan dikurangi dengan biaya dikurangi dengan pajak. Nah, ada 3 metode untuk menghitung cash flow dari kegiatan operasional, yaitu metode yang pertama untuk operasional cash flow-nya sama dengan revenue atau pendapatan dikurangi dengan beban cash dikurangi dengan pajak ya. Ini disebut dengan dollar in minus dollars out ya. Kemudian metode yang kedua adalah adjusted accounting profit, yaitu operational cash flow-nya atau OCF-nya sama dengan laba setelah pajak dikurangi dengan depresiasi. Dan metode yang ketiga adalah tax shield, yaitu OCF sama dengan atau operational cash flow sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban cash dikalikan dengan 1 dikurang tax rate-nya ditambahkan dengan tax rate dikali dengan depresiasinya. Jadi bisa menggunakan 3 metode ini.
Nah, ini cara menghitung ataupun membuat sebuah cash flow ya. Kita melihat di sini ada fixed assets-nya, kita menyewa gudang misalnya, atau membangun gudang. Kemudian biaya investasi awalnya adalah $100.000. Kemudian ada kalau kita jual setelah 4 tahun, kita akan memperoleh benefit sebesar 50 atau harga jualnya $50.000 ya. Kemudian ada working capitalnya atau modal kerjanya untuk pembelian inventory ya di tahun pertama pembelian, kemudian kita jual di tahun ketiga dan tahun keempat ya. Kemudian ada biaya operasionalnya, ada pendapatan, ada beban, depresiasi, kemudian ada pre-tax profit ya. Kemudian kita kurangkan pendapatan setelah dikurangi pajak dengan tingkat ataupun tax rate yang berlaku adalah 35%, sehingga total cash flow from operasionalnya untuk setiap tahunnya adalah seperti ini ya, terlampir. Kemudian total cash flow-nya terlampir. Jadi ini untuk membuat cash flow perusahaan. Oke, baik, silakan dipelajari untuk buku rujukannya. Masih sama dengan topik sebelumnya, yaitu dari Richard Braley, berjudul Fundamentals of Corporate Finance, edisi ke-7 ya. Silakan dipelajari untuk memahami lebih dalam lagi. Terima kasih, selamat siang.